Hanli hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia mendengar suara memanggilnya dari jauh. "Kemarilah kakak Han." Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, dia melihat Wan Xiaozan berdiri di samping seorang pria tua berjubah hijau, terus-menerus melambaikan tangannya untuk menarik perhatiannya. Hanli tersenyum tipis sambil berjalan mendekat. Ketika dia mendekati lelaki tua itu, Wan Xiaozan mulai memperkenalkan. Sosok tua ini berasal dari lembah selatan besar, Master Tao Qingyan. Dia adalah sahabat karib ayahku. Saat Hanli mendengar kata-kata pemuda itu, dia tanpa sadar melirik sekilas ke arah senior berjubah hijau itu. Lelaki tua ini bertubuh tinggi dan kurus, serta mengenakan jubah hijau kasarjana. Dengan bahu lebar, tangan panjang, dan wajah penuh bopeng, dia tampak agak menakutkan. Setelah memperkenalkannya, pemuda itu berkata kepada orang tua itu, "Saudara Han adalah orang yang kutemui saat aku berpetualang di luar lembah. Meskipun dia seorang kultivator bebas, kami sangat cocok. Paman bela diri senior harus menjaganya juga," ucap Wan Xiaozan. Orang tua itu menatap Hanli, lalu tiba-tiba menatap matanya dan berkata, "Adik Han, seni kultivasi atribut kayumu tidak buruk. Mencapai lapisan ke-8 di usia muda, prestasimu sangat jarang terlihat bahkan di dunia kultivasi kita," ucap Qingyan. Hanli tersenyum getir dalam hatinya setelah mendengar pujian dari lelaki tua ini. Jika bukan karena dia mengonsumsi banyak ramuan dan pil spiritual, bagaimana dia bisa mencapai lapisan ke-8 dengan mudah? Jika bukan karena itu, dia memperkirakan bahwa ia masih akan berada di lapisan ketiga atau keempat. Namun di permukaan, dia dengan hormat menjawab dengan sedikit kerendahan hati, "Penatua King, terima kasih atas pujianmu. Tapi aku hanya beruntung," ucap Hanli. Pria tua berjubah hijau itu menganggukkan kepalanya dan berhenti berbicara dengannya. Memalingkan pandangannya kembali ke Xiaozan, dia bertanya, "Anak kecil, orang-orang di keluargamu sudah datang dan sangat mengkhawatirkanmu. Mereka memintaku untuk membawamu kepada mereka saat kita bertemu. Kau harus mengikutiku karena aku akan membawamu kepada mereka sekarang," ucap Qingyan. Mendengar berita itu, Wan Xiaozan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah depresi. "Jangan bilang kalau adik ke-7 dan adik ke-9 juga ikut. Aku paling takut dengan omelan mereka yang terus-menerus. Apa boleh kalau aku tidak ikut?" Wan Xiaozan menatap lelaki tua itu dengan mata penuh harap. Orang tua berjubah hijau itu berhenti tersenyum dan bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Baiklah, tentu saja aku harus kembali." Wan Xiaozan menundukkan kepalanya saat dia menjawab dengan nada tertekan. "Beraninya kau, dan kau berani menyelinap keluar tanpa memberitahu keluargamu. Jika kau bertemu dengan seorang kultivator abadi yang tidak bermoral di tengah perjalananmu, apakah kau pikir kau masih akan hidup?" ucap Qingyan. Orang tua itu mencaci Xiaozan dengan kasar sambil melirik Hanli dari sudut matanya. "Bukankah lelaki tua itu mengisyaratkan bahwa aku adalah seseorang dengan hati yang bengkok, seorang kultivator abadi yang sangat tidak bermoral, dan bahwa aku mencoba mendekati Xiaozan untuk beberapa motif lain?" umam Hanli dalam hati. Hanli mengamati dengan dingin ke samping, memahami maksud di balik kata-kata lelaki tua itu. Sulit sekali bertemu orang yang bisa mengobrol tentang apa saja. Tapi sepertinya kita harus berpisah sementara. Jika aku tidak pergi dan Master Tao Qingyan menggunakan caranya, aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hanli berseru tak berdaya dalam hatinya. Karena saudara Wan ingin kembali untuk bertemu keluarganya, aku akan pergi sendiri dan menjelajahi tempat itu terlebih dahulu. Jika ada kesempatan di masa mendatang, aku pasti akan mentraktir adik kecil minum, ucap Hanli, menggenggam tangannya saat berbicara kepada Wan Xiaozan dan Master Tao Qingyan. "Jangan pergi begitu cepat. Aku masih ingin mengenalkanmu pada," ucap Xiaozan. Sebelum kata-katanya selesai, Qingyan memotong ucapannya. "Adik Han masih punya urusan yang harus diurus. Kamu tidak boleh mengganggu rencananya," ucap Qingyan. Wan Xiaozan melihat Hanli pergi dan dengan panik ingin mencoba mengatakan sesuatu,
tetapi dia dihentikan oleh Master Tao Qingyan. Melihat kejadian ini, Han Li tersenyum ke arah Wan Xiaozhan sebelum berbalik dan pergi. Sementara itu, pemuda itu mengikuti di belakang lelaki tua itu dengan wajah penuh depresi. Seolah-olah dia datang diseret ke tempat eksekusinya. Dia berjalan perlahan ke arah keluarganya. Meski Han Li diperlakukan seperti itu oleh Master Tao Qingyan, dia tidak merasa terganggu. Lagi pula, sebagai seorang pria tua, ia pasti memiliki banyak pengalaman hidup. Melihat seseorang seperti Han Li yang berasal dari latar belakang yang tidak dikenal, ia pasti akan memandangnya dengan curiga. Setiap pria tua biasa pasti akan melakukannya. Belum lagi seorang senior seperti Master Tao Qingyan. Namun Han Li tidak memiliki niat jahat terhadap Wan Xiaozhan. Ia hanya ingin memahami hal-hal tentang dunia kultivator. Namun sekarang dengan munculnya Master Tao Qingyan, nampaknya ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia kultivator. Tanpa disadari, ia mulai bergerak mendekati toko kultivator abadi. Toko-toko pembudidaya terletak di pasar yang luas, berjajar dalam bentuk tanda tanya di sekeliling pasar. Dengan cara ini, calon pembeli di tengah keramaian dapat dengan mudah melihat-lihat barang dagangan mereka. Berbaris dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 hingga 3 orang, para pembeli berpencar saat menjelajahi toko-toko, sehingga pasar tersebut memiliki suasana pasar malam yang ramai. Hari sudah menjelang sore, dan lampu-lampu di jalan-jalan mulai menyala. Mayoritas pedagang menyalakan lentera perunggu mereka yang tidak memiliki sumbu maupun lilin. Sebagai gantinya, lentera-lentera itu berisi batu-batu putih yang memancarkan cahaya lembut menerangi jalan-jalan. Cahaya yang dipancarkan lebih kuat dari cahaya lilin biasa. Tidak hanya mampu menerangi daerah kecil, bahkan jalan-jalan di dekatnya pun ikut diterangi. Bagi Han Li, ini adalah harta yang luar biasa. Han Li tidak dapat menahan diri untuk tidak menenjakkan lidahnya sambil berseru kagum. Langit mulai gelap, tetapi kerumunan itu bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Mayoritas adalah kultivator yang bersembunyi di antara kerumunan, menyebabkan keramaian di area itu menjadi lebih merajalela. Han Li perlahan mendekati pasar, tetapi dia tidak membawa kudanya masuk. Sebaliknya, dia mengamati dari luar, memperhatikan semua kultivator yang dilihatnya. Karena sekarang pada jarak yang begitu dekat, pakaian para kultivator abadi memungkinkan Han Li memperluas jangkauan dan pengetahuannya. Beberapa kultivator mengenakan jubah lusuh, hanya menutupi bagian pribadi mereka, sementara bagian tubuh lainnya terbuka agar semua orang bisa melihatnya. Sementara yang lain mengenakan pakaian sangat tebal, tidak memperlihatkan bagian kulit mereka. Sangat bertolak belakang dengan kultivator yang berpakaian lusuh. Yang lebih menggelikan adalah ada orang yang jelas-jelas seorang pria tetapi berpakaian seperti wanita. Hal ini hampir membuat Han Li muntah, tetapi untungnya orang-orang aneh seperti ini tidak sering terlihat. Meskipun kultivator lainnya berpakaian aneh, Han Li masih bisa menerimanya. Setelah pengamatannya, wajah Han Li tiba-tiba berkedip dan matanya menjadi lebih cerah. Ia menemukan bahwa mereka yang ada di pasar, terlepas dari apakah mereka pedagang yang mendirikan toko atau pembudidaya abadi yang mengunjungi pasar, semuanya berusia di antara 10 dan 20 tahun. Ia bahkan tidak dapat menemukan pembudidaya abadi yang berusia lebih dari 30 tahun. Ini persis seperti yang dijelaskan Wan Xiaozhan. Berlangsung setiap 5 tahun, pertemuan besar selatan adalah acara yang ditujukan bagi para kultivator muda abadi. Tampaknya mereka yang lebih tua atau memiliki status lebih tinggi tidak akan muncul di sini. Bahkan Master Tao Qingyan tidak akan berani menunjukkan wajahnya di sini. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Lagi pula, orang-orang tua ini sulit ditangani, dan jika mereka ingin menghadapinya, mereka akan dapat melakukannya dengan mudah. Jadi sama saja dengan menggunakan jari dan menekan semut hingga mati. Tidak ada masalah sama sekali. Namun, meskipun yang ada di depan matanya semuanya adalah kultivator muda, tingkat kekuatan masing-masing tidaklah lemah.
Jika Hanli membandingkan dirinya dengan para kultivator ini, dia hanya bisa dianggap sebagai seseorang yang berada di tingkat menengah, standar rata-rata. Kembali di kota Jiayuan, Hanli pernah bertemu dengan pria berpakaian biru yang jauh lebih kuat darinya. Sedangkan di sini ada 5 hingga 6 kultivator yang setingkat dengan pria berpakaian biru, yang membuat Hanli berkeringat karena gugup. "Kakak, kenapa kamu menunggu di sini sendirian? Apakah kamu sedang menunggu seorang teman?" Sebuah suara cerah dan jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Hanli, membuatnya sedikit terkejut. Hanli perlahan berbalik dan melihat 6 hingga 7 orang berdiri tidak jauh darinya. Orang yang berbicara adalah seorang kultivator berusia 27 atau 28 tahun yang mengenakan jubah tau. Orang ini memiliki wajah putih bersih dan fitur wajah yang teratur. Dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya dan menatap Hanli sambil tersenyum. "Apakah pendeta tahu ini ada urusan denganku?" ucap Hanli. Hanli tidak mengerti pertanyaan orang itu dan malah bertanya balik padanya. "Jangan salah paham. Kami tidak melihat saudara dengan niat jahat. Kami hanya melihat saudara berdiri di sini dengan penampilan penasaran terhadap segala hal. Itulah sebabnya kami menduga bahwa Anda adalah seorang kultivator bebas yang menghadiri pertemuan sendirian dan mengira kami akan datang dan berteman. Kami semua adalah kultivator bebas seperti Anda," ucap pendeta tahu itu menjelaskan dengan wajah penuh belas kasih. "Kalian semua adalah kultivator bebas," ucap Hanli sedikit terkejut. "Benar sekali. Jika Anda seorang kultivator bebas, maka akan lebih baik jika Anda tetap bersama kami. Dengan begitu, semua orang akan dapat saling menjaga selama pertemuan ini." Kata-kata ini keluar dari wajah lembut dan cantik seorang wanita muda dengan bekas luka. Di sampingnya ada seorang pria berjanggut tebal yang membawa pedang lebar di punggungnya. Keduanya tampak sudah menikah. Sebelumnya, para kultivator bebas yang berpartisipasi dalam pertemuan dagang itu sering dipermalukan oleh mereka yang berasal dari klan besar karena mereka terlalu lemah. Pendeta tahu itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar perkataan mereka berdua, Hanli agak mengerti maksud pihak lainnya. Kelompok kultivator bebas ini takut diganggu oleh orang-orang dari klan kultivator selama pertemuan. Akibatnya, mereka secara sukarela berkumpul dan membentuk geng kecil dalam upaya memperoleh kemampuan untuk membela diri. Itulah sebabnya mereka mencari kemana-mana untuk menemukan kultivator bebas yang sendirian. Karena niat pihak lain sudah jelas, Hanli tentu saja tidak bisa menolak niat baik semacam ini. Bagaimanapun, dia benar-benar membutuhkan sekelompok kecil orang untuk melindunginya dari ancaman. Dia tidak peduli bahwa ini hanya bisa dianggap hal sementara. Akan tetapi, ia masih perlu mengajukan beberapa pertanyaan dengan hati-hati kepada pihak lain sebelum dapat bergabung dengan mereka dengan mudah. Karena beberapa orang telah menjagaku, aku tidak akan menyembunyikan apapun. Aku benar-benar seorang kultivator bebas. Namun, jika kalian ingin aku bergabung dengan kelompok kalian, bisakah kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mengatakan apa yang harus kulakukan sebagai anggota kelompok kalian? Ucap Hanli dengan tenang mengakui identitasnya sebagai seorang kultivator bebas. Tetapi begitu orang-orang di depannya menunjukkan ekspresi senang, dia mengajukan permintaannya. Sepertinya kakak masih punya beberapa keraguan. Ini bukan masalah. Ketika yang lain baru saja bergabung, mereka mengucapkan kata-kata yang hampir sama persis dengan dirimu. Setelah pendeta tahu dan yang lainnya mendengar kata-kata Hanli, mereka tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi tidak senang tetapi sebaliknya. Mereka saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, pendeta tahu mengucapkan kata-kata ini. "Aku akan memperkenalkan beberapa teman ini kepadamu." Pendeta tahu itu menunjuk ke beberapa kultivator bebas yang berkata kepada Hanli sambil tersenyum. Keduanya adalah saudara-saudara dari pegunungan serigala biru tua, Haimu dan Haijin. Pendeta tahu itu menunjuk ke arah pasangan muda itu dan dengan tenang memperkenalkan mereka. Keduanya menangkupkan tangan ke arah Hanli dan Hanli dengan tenang membalas kebaikan itu. Ini adalah pengembara gua teratai terbang Hong Lian
dan guru kusang dari Gunung Pulu. Kali ini dia menunjuk ke arah wanita muda biasa dan biksu Buddha berwajah masam yang bertubuh kecil. Adapun mereka, kami adalah pasangan suami istri dari desa Air Langit, Hupinggu dan Siong Dali. Pendeta tahu itu menunjuk ke arah wanita muda dan pria berjanggut besar yang belum berbicara. Sambil terkekeh, wanita muda itu segera mengambil alih pembicaraan. Pendeta tahu itu tidak marah karena diganggu, malah tertawa dengan tenang. Taois yang rendah hati ini adalah pendeta tahu dari mahkota sapi muda Gunung Sapi, Guasan. Nama Taois saya adalah King Wen. Taois yang rendah hati ini adalah pendiri dan pemimpin kelompok kecil ini saat ini. Namun, Taois yang rendah hati ini tidak dapat memerintah siapapun dan hanya berbicara terlebih dahulu selama urusan eksternal. Pendeta tahu itu dengan rendah hati memperkenalkan dirinya terakhir dan juga memberikan karakteristik umum dari kelompok kecil ini. Pendeta tahu ini juga memiliki sikap yang cukup baik. Orang ini tampaknya tidak jahat sama sekali. Selain itu, kekuatan sihir yang lain tampaknya tidak lemah. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan sihir yang setara dengan lapisan ke-7 atau ke-8 dari seni musim semi abadi. Pendeta tahu King Wen ini bahkan lebih tangguh. Meskipun dia belum mencapai level pria berpakaian biru, dia jauh lebih kuat dari Hanli. Setelah Hanli merenung sejenak, dia merasa bahwa bergabung dengan orang-orang ini memiliki banyak keuntungan tanpa kerugian. Dia kemudian berkata, "Karena semua orang adalah kultivator bebas dan urusan kelompok ditangani dengan baik, aku, Hanli, ingin bergabung denganmu untuk sementara waktu." Ucap Hanli. "Bagus sekali, saudara Han telah bergabung. Kekuatan kelompok kita telah meningkat lagi." Setelah pendeta tahu King Wen mendengar kata-kata Hanli, dia segera menjawab dengan nada riang. Yang lain juga menunjukkan ekspresi gembira. Bagaimanapun, kekuatan sihir Hanli tampaknya tidak lemah dan akan sangat membantu mereka. "Apakah seluruh kelompok kita ada di sini?" Hanli bertanya saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. "Masih ada 2 lagi, yang satu sedang tertidur lelap di kamar, yang satu lagi sedang jalan-jalan." Hupinggu mengerutkan bibirnya, sepertinya dia tidak memandang kedua orang ini dengan baik. Tidak seburuk yang dikatakan Nyonya Hu. Yang satunya hanya ingin tidur sebentar, dan yang satu lagi ingin bersenang-senang. Biksu Buddha bertubuh kecil itu membela kedua orang itu. Hupinggu merasa sedikit tidak senang setelah mendengar perkataan Biksu Buddha kusang dan ingin mengatakan beberapa hal lainnya. Cukup, semua orang tidak boleh berdebat. Lagi pula, semua orang pada awalnya telah mencapai kesepakatan. Kecuali saat kita melawan kekuatan eksternal, saat kita semua harus bersatu dan mengikuti perintah. Kita semua memiliki kebebasan di waktu lain dan dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Ucap pendeta King Wen buru-buru melangkah maju untuk menengahi. Meskipun Nyonya Hu ini tampak tidak senang, dia tidak mengganggu dan berdebat setelahnya. Bagaimanapun, kekuatan pendeta tahu King Wen cukup kuat, jadi dia tidak bisa memberinya muka. Tunggu sampai malam, maka saudara Han akan dapat bertemu dengan mereka berdua. Aku akan memberimu perkenalan saat itu. Mereka berdua benar-benar menonjol dari yang lain. Ucap pendeta tahu itu tampak tidak berdaya. Tampaknya mereka berdua cukup merepotkan. Ketika Hanli melihat ini, meskipun ketertarikannya sangat terusik, dia merasa malu untuk mempertanyakan masalah ini secara dekat. Selanjutnya, pendeta tahu King Wen bertanya pada Hanli apakah dia berencana untuk pindah bersama mereka atau berjalan-jalan sendiri. Hanli tentu saja memilih yang terakhir. Tidak mengejutkan pendeta tahu King Wen, karena mereka yang baru saja memasuki lembah selatan besar secara alami cukup penasaran. Mereka sebagian besar lebih suka pindah sendiri. Namun akan memakan waktu yang hampir sama baginya untuk menyelesaikan pencarian jika mereka pindah bersama. Pendeta tahu itu juga cukup teliti. Setelah memberitahu Hanli beberapa hal yang tabu dan beberapa konvensi umum, memastikan bahwa dia memahami pertemuan kecil selatan besar agung sepenuhnya, dia memberi Hanli sebuah jimat. Dia menunjuk ke lantai kecil yang ditutupi spanduk di pavilion dan memberitahu Hanli bahwa pavilion itu adalah tempat mereka menginap.
Jimat yang diberikannya kepada Hanli adalah kunci untuk membuka mantra pembatas di lantai kecil itu, yang memungkinkan Hanli beristirahat di sana saat dia lelah. Setelah itu, beberapa orang itu mengucapkan selamat tinggal kepada Hanli dan menghilang dari remang-remang cahaya malam, meninggalkan dia dan tidak tahu apakah mereka terus mencari pembudidaya bebas atau yang lainnya. Hanli terus melihat ke arah belakang beberapa orang itu hingga mereka sudah terlalu jauh untuk dilihat. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk melihat jimat di tangannya. Ada kilauan perak pada jimat kuning itu. Itu adalah jimat yang tidak dapat dipahami. Tampaknya ini sangat pintar. Setelah Hanli bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tersenyum lembut. Dia melihat jimat kertas itu dan menaruhnya di dadanya. Kemudian, setelah melihat ke arah hilangnya pendeta Tao Qingwen, dia berbalik berjalan menuju alun-alun tanpa ragu sedikit pun. Setelah memasuki alun-alun, Hanli menjadi seperti para kultivator lainnya. Ia berjalan perlahan di satu sisi sambil menoleh untuk melihat barang-barang di setiap kios pedagang. Menurut apa yang disebutkan oleh pendeta Tao Qingwen beberapa saat yang lalu, transaksi para kultivator ini secara umum menggunakan dua metode. Metode pertama adalah menukar barang dengan barang. Beberapa kultivator akan menukar beberapa barang yang tidak mereka butuhkan tetapi masih ragu untuk menukarnya dengan barang yang sangat mereka butuhkan. Akibatnya, mereka yang mendirikan kios pedagang tidak akan berhasil bertransaksi selama beberapa hari. Dan ini adalah kejadian yang cukup umum. Metode lain yang lebih populer adalah menggunakan sesuatu yang disebut batu roh sebagai bentuk mata uang dalam transaksi bisnis di antara para kultivator untuk membeli dan menjual barang. Sesuai namanya, batu roh adalah jenis batu yang penuh dengan ki spiritual dunia. Jumlah ki spiritual yang terkumpul di batu roh merupakan suplemen yang sangat besar bagi para kultivator. Jika seseorang kultivator menyerap ki spiritual di dalam batu roh selama meditasi saat ia berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Bagaimanapun, ki spiritual yang tersebar yang harus diserap dan disempurnakan sendiri oleh seorang kultivator sangat berbeda dengan memiliki ki spiritual murni yang dapat diserap dan disempurnakan sesuai keinginannya. Namun, ini bukanlah efek terbesar dari batu roh. Penggunaan batu roh yang paling penting adalah untuk teknik sihir dan untuk membuat mantra formasi. Berhasil atau tidaknya mantra formasi, tingkat tinggi dan efektivitasnya, semuanya tergantung pada efektivitas batu roh yang digunakan. Batu roh yang baik tidak hanya akan menjamin keberhasilan mantra formasi, tetapi juga akan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Akan tetapi, jumlah batu roh yang digunakan untuk teknik sihir jauh lebih banyak daripada kegunaan mantra formasi. Ini karena seorang kultivator harus mengandalkan pengembangan kekuatan sihirnya sendiri untuk menentukan tingkat dan efektivitas teknik sihir yang ingin dijalankannya. Karena hampir mustahil untuk mengandalkan diri sendiri dan menggunakan teknik sihir tingkat tinggi, batu roh menjadi objek penguatan kekuatan sihir terbaik. Jika seorang kultivator mengucapkan mantra sihir yang sangat kuat sambil memegang batu roh di tangannya, ki spiritual di dalam tubuh roh akan terus-menerus mengisi kembali kekuatan sihir yang hilang dari kultivator selama mengucapkan mantra. Dengan cara ini, batu roh dapat mendukung teknik sihir yang awalnya tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, batu roh telah menjadi pilihan terbaik bagi para kultivator untuk menang dan bangkit dari posisi yang lemah. Batu roh juga merupakan tonik pemulihan kekuatan terbaik setelah kekuatan sihir sangat terkuras, dan akan meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup selama pertarungan dengan pesat. Batu roh memiliki banyak kegunaan dan efek yang menakjubkan, jadi tentu saja nilai batu roh pun meningkat. Namun karena konsumsi batu roh yang sangat besar, bersamaan dengan eksploitasi yang berlebihan dan penurunan terus-menerus pada urat bijinya, batu roh secara bertahap telah menjadi barang mewah yang berharga di dunia pembudidayaan saat ini. Singkatnya, batu roh menjadi pelindung optimal bagi pembudidayaan untuk transaksi bisnis dan satu-satunya mata uang moneter yang beredar. Lebih jauh lagi, bahkan ada keputusan kolaboratif tentang diferensiasi terperinci pada spesifikasi dan mutu batu roh. Batu roh dibagi menjadi 4 tingkatan berdasarkan jumlah kekuatan roh yang dikandungnya.
keempat tingkatan tersebut terdiri dari batu roh tingkat rendah, batu roh tingkat menengah, batu roh tingkat tinggi, dan batu roh tingkat sangat tinggi. Selain itu, berdasarkan atribut roh, kekuatan roh yang berbeda, batu roh juga dapat dikategorikan ke dalam 5 elemen. Batu roh logam, batu roh kayu, batu roh air, batu roh tanah, dan batu roh api. Selain itu, ada juga atribut batu roh yang jarang terlihat seperti batu roh angin dan batu roh guntur. Namun batu-batu roh tersebut sangat langka. Barang-barang yang sangat berharga seperti batu roh, Hanli bahkan tidak memiliki satu potong pun. Ia mengaku tidak memiliki barang apapun yang bisa digunakan untuk bertukar. Karena itu, sejak awal ia berniat memperluas wawasannya. Jadi, ia melihat-lihat tanpa ragu dan melanjutkan perjalanannya. Sekalipun penampilan Hanli tampak acuh tak acuh dan tenang, barang-barang di kios pedagang membuat hatinya tergetar dan sangat iri. Mengabaikan barang-barang lainnya, bahkan kertas jimat putih polos yang ditawarkan setiap kios penjual juga menjadi perhatiannya. Meskipun benda ini sangat umum, saat ini itulah yang paling dibutuhkan Hanli. Sekalipun Hanli masih belum mengetahui arti dari level atau mutu kertas jimat ini dan apa perbedaan khasnya, ia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, kertas jimat tingkat rendah dasar sudah pasti cukup baginya untuk mengeksekusi jimat pengunci jiwa secara penuh. Oleh karena itu, jika dia bisa mendapatkan beberapa jimat, dia bisa segera menggunakan satu jenis mantra sihir lagi yang langsung meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Tentu saja selain kertas jimat, ada berbagai macam jimat roh seperti jimat api petir, jimat naga api, dan jimat kekuatan besar. Semua ini membuat Hanli agak tergoda. Ketika Hanli masih berdiri di depan kios pedagang yang sederhana, dia melihat jimat roh persis sama dengan jimat kertas tawis yang melepaskan penghalang emas yang dimilikinya. Di sampingnya, sebuah papan nama dengan jelas tertulis, jimat pelindung, jimat roh pertahanan tingkat menengah unsur logam, bernilai 9 batu roh tingkat rendah. Hanli telah berbelanja banyak di kios penjual. Dia pun mengerti harga jimat kertas tahu ini. Satu batu roh tingkat rendah bisa membeli selusin kertas jimat putih polos tingkat rendah. Namun jimat kertas tahu tingkat rendah tingkat dasar yang sudah dimurnikan sepenuhnya tergantung pada jenis mantra sihir yang berbeda. Dijual terpisah seharga 2 potong batu roh tingkat rendah. Sedangkan untuk jimat roh tingkat menengah dasar, menerjemahkan beberapa jimat roh dengan cepat dapat dijual seharga 6 hingga 10 batu roh. Selain itu, jimat roh pertahanan lebih mahal daripada jimat roh penyerangan. Karena Hanli sendiri memiliki objek yang serupa, ia tentu ingin mencatatnya. Setelah memeriksa dengan sesama jimat pelindung milik kios, Hanli menemukan ki spiritual jimat lainnya jauh lebih baik daripada yang ia simpan di dadanya. Itu jelas merupakan produk baru yang belum pernah digunakan. Tetapi ia memperkirakan bahwa produk usang dan lamanya hanya dapat dijual dengan harga sepertiga dari harganya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Hanli tertawa getir. Tampaknya di antara para kultivator, dia masih seorang pengemis. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh benda yang ada padanya. Tiba-tiba, dia tersentak ketika dia ingat bahwa dia memiliki jimat roh yang bertuliskan gambar pedang kecil di dadanya. Meskipun dia masih belum mengetahui nama jimat itu, Hanli yakin bahwa jimat itu lebih berharga daripada jimat pelindung. Saat memikirkan hal ini, Hanli mulai memperhatikan setiap pedagang dengan seksama. Memperhatikan apakah jimat kertas tahu yang sama dengan gambar pedang kecil sedang dijual. Sayangnya, setelah berkeliling di banyak kios, dia masih tidak melihat produk serupa. Sebaliknya, di suatu area dengan 5 hingga 6 kultivator berkumpul, Hanli menemukan seseorang yang menjual jimat roh tingkat dasar tinggi. Papan nama di samping jimat roh itu bertuliskan, jimat langit melambung, jimat roh tingkat dasar, atribut angin tipe terbang tingkat tinggi. Harganya 30 batu roh tingkat rendah atau tukarkan dengan obat pil tipe konsolidasi yang nilainya sama. Saat Hanli melihat papan nama itu, hatinya tersentak. Setelah berkeliling di banyak kios, ia adalah jimat roh tingkat tinggi dasar pertama yang dilihat Hanli.
dia tidak bisa tidak memperhatikan dengan seksama. Seperti yang diharapkan, ki spiritual jimat kertas roh itu sangat kaya. Tidak seperti semua jimat roh tingkat rendah dan menengah sebelumnya yang dia periksa di kios-kios lain. Seorang lelaki bertubuh besar bertelanjang kaki dan berwajah kuda yang berdiri di sekitar dan melihat jimat itu tidak dapat menahan diri dan bertanya, 20 buah batu roh. Apakah Anda bersedia menukarnya? Ucap pria itu. Pemilik kios itu adalah seorang pemuda yang cakap dan bersemangat. Ia menunjuk papan nama dengan tangannya, lalu tidak mempedulikan orang itu lagi. Itu hanya jimat terbang. Itu bahkan bukan jimat roh untuk menyerang atau bertahan. 20 buah sudah lebih dari cukup. Ucap pria berwajah kuda itu mengajukan tawaran dan merasa tidak puas. Jika itu benar-benar jimat roh untuk menyerang atau bertahan, menurutmu aku akan tetap puas hanya dengan 30 buah. Jika kamu tidak punya 50 buah, aku bahkan tidak akan membiarkanmu melihatnya. Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain, pergilah ke tempat lain. Aku tidak menyambutmu di sini. Pemuda itu akhirnya berkata dengan dingin. Namun saat dia membuka mulutnya, dia membuat wajah pria besar itu memerah seluruhnya. Anak baik, aku Yebau dari Kinyeling akan mengingatmu. Setelah pertemuan ini berakhir, mari kita bandingkan keterampilan satu sama lain. Pria besar berwajah kuda itu berkata dengan jengkel. Kinyeling, gumam Hanli. Awalnya Hanli tersenyum gembira saat melihat ke samping, tetapi setelah tiba-tiba mendengar nama tempat ini, dia menjadi khawatir. Bukankah itu tempat kelahiran kurcaci yang kubunuh? Meskipun kata-kata kurcaci itu mungkin tidak benar, aku tetap harus berhati-hati terhadap pria besar yang mengaku sebagai anggota klan Ye ini, gumam Hanli dalam hati. Berpikir sampai di sini, Hanli tanpa sadar mundur beberapa langkah. Diam-diam meninggalkan tempat itu dan pergi ke pedagang berikutnya. Namun, dia sudah mengingat pertukaran obat pil jenis konsolidasi yang tertulis di papan nama. Hanli ingat bahwa dia masih memiliki banyak pil naga kuning dan pil esensi emas yang belum selesai. Tetapi dia tidak tahu apakah itu jenis pil yang diminta pemuda itu. Ketika jumlah orang di sekitarnya sudah sedikit, dia akan pergi lagi dan bertanya. Jika dia benar-benar berhasil, maka dia akan memiliki sejumlah modal dan dapat menukarnya dengan beberapa barang yang diperlukan. Setelah Hanli mempertimbangkan hal ini, dia menoleh untuk melihat ke arah kios pemuda itu dan mendapati bahwa Yebau tanpa sadar telah pergi ke tempat lain dan tidak ada di sana lagi. Di antara orang-orang yang tersisa, ada orang lain yang mengambil sebotol dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Pemuda itu membuka botol itu dan menciumnya sebentar. Tetapi kemudian ia menggelengkan kepala dan mengembalikan botol itu kepada pemiliknya. Pemilik botol itu hanya bisa meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh penyesalan. Yang lain tampaknya telah berkumpul dengan orang itu dan juga pergi tak lama kemudian. Saat ini tidak ada seorang pun di depan kios itu. Melihat ini, Hanli gembira dan perlahan kembali ke depan kios pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat Hanli, dia tersenyum linglung, jelas mengenali orang yang datang tadi. Hanli tidak peduli dengan tawa pemuda itu dan berkata, "Saya punya 2 jenis obat. Bisakah kita lihat apakah obat itu cocok untuk permintaan Anda?" ucap Hanli. Setelah berbicara, dia mengeluarkan 2 botol porselen kecil, 1 hijau dan 1 biru, dan meletakkannya di depan pemuda itu. Alih-alih bicara omong kosong, pemuda itu mengulurkan tangannya untuk mengambil 2 botol porselen dan membuka tutupnya satu persatu. Kemudian, ia mendekatkan lubang botol itu ke hidungnya dan mencium kedua botol itu dengan seksama secara terpisah. Setelah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Pemuda itu bergumam sendiri beberapa saat dan tidak segera kembali normal. Sebaliknya, dia dengan lembut mendorong botol porselen ke arah Hanli. "Ada apa?" Hanli berkedip dan bertanya. Sejujurnya, obat-obatan pil di kedua botol itu lebih baik daripada kualitas dari beberapa orang sebelumnya. Tapi bagiku, itu masih belum cukup.
Ucap pemuda itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan menolak.